Selamat pagi Bapak Asep Saifulillah, SSI, MSI, PhD. Perkenalkan kami kelompok 8, Miska Himna Fajri dan Adi Yaksa Darmaseda akan mempresentasikan mini review berjudul Aplikasi Flow Injection Analysis atau FIA, Sequential Injection Analysis SIA, dan Lab on Chip atau LOC dalam analisis polutan, sediaan farmasi, dan biomolekul. Kebutuhan analitik modern menuntut throughput tinggi, otomatisasi, dan presisi tinggi. Metode berbasis aliran hadir sebagai jawaban, mentransformasi analisis batch konvensional menjadi sistem reaktor dinamis yang kontinu. Evolusinya berjalan dari FIA sebagai generasi pertama, SIA, hingga LOC berbasis MEMS sebagai miniaturisasi paralel. Sistem ini membuktikan bahwa miniaturisasi tidak mengorbankan sensitivitas, justru membuka jalan bagi sensor portable masa depan. Kajian ini bersumber pada tiga jurnal utama. Paper satu Santos et al. 2015 berfokus pada FIA dengan deteksi multiple pulse amperometri untuk analisis farmasi. Paper kedua Wong et al. 2021 berfokus pada sistem LOC atau MEMS untuk deteksi logam berat. Paper 3 Biochik et al. 2024 berfokus pada SIA spektrofotometri untuk analisis biomolekul glutathione. Rumusan masalah kajian ini adalah bagaimana kinerja, desain, dan posisi komplementer dari FIA-MPA, LOC atau MEMS, dan SIA dalam konteks analitik modern. Pendekatannya adalah naratif literatur review berbasis kerangka sintesis analitik dan green analytical chemistry. Tiga hipotesis kerja diajukan, yaitu hipotesis satu, FIA-MPA setara HPLC untuk deteksi ACP dan TRA. Hipotesis 2, sensor LOC atau MEMS mencapai limit of detection CO2+ di bawah batas WHO. Dan hipotesis 3, ketiga generasi metode ini bersifat komplementer. Metodologi review ini terdiri 6 langkah berurutan. Pemilihan artikel, ekstraksi data seperti LOD dan LOQ, klasifikasi senyawa, perbandingan performa, interpretasi mekanisme, dan sintesis prospek masa depan. Seluruhnya bersifat kualitatif, interpretatif, tanpa meta-analisis statistik. Ketiga jurnal dipilih berdasarkan justifikasi yang jelas. Paper satu menjadi tema utama karena menyajikan fundamental sistem aliran dengan platform elektrokimia yang terverifikasi setara HPLC. Paper 2 dipilih sebagai bukti evolusi ke skala mikroskopis untuk deteksi on-site. Paper 3 melengkapi sebagai representasi SIA yang memecahkan masalah konsumsi reagen melalui kontrol katup terkomputerisasi. Slide ini adalah rangkuman dari jurnal yang direview dalam bentuk teks dan dapat dibaca kembali secara mandiri. Di slide ini mengilustrasikan keseluruhan sistem FIA-MPA secara lengkap. Analit yang dianalisis adalah acetaminophen dan tramadol dalam tiga matriks, tablet farmasi, urin sintetis, dan serum manusia. Sistem bekerja dengan menginjeksikan sampel dengan carrier asam sulfat melewati tubing polietilena menuju flow cell berisi elektroda BDDA, PDDE sebagai elektroda kerja yang di pre-treatment secara katodik untuk menghasilkan permukaan berterminasi CH karena memberikan respon oksidasi lebih tinggi dan background current lebih rendah. Deteksi menggunakan MPA dengan dua puls utama, puls 850 mV untuk mengoksidasi ACP secara selektif, dan puls 1600 mV untuk sinyal total ACP dan TRA. Puls pembersihan 200 mV untuk meregenerasi permukaan elektrode setiap siklusnya. Performa analitiknya bisa dilihat kembali dalam slide. Ada tiga poin kunci paper satu. Yang pertama, untuk menyelesaikan masalah analitik dengan solusi mengkombinasikan FIA dengan MPA dengan inovasi yaitu BDDE yang di pretreatment katodik. Dasar selektivitas metode ini adalah perbedaan potensial oksidasi antara ACP dan TRA. Puls yang digunakan seperti yang dijelaskan di slide 8 sebelumnya, akuisisi arus di akhir puls menghindari arus kapasitif sehingga rasio signal to noise sangat tinggi. Slide ini menampilkan tiga set data eksperimental asli dari paper satu. Gambar satu adalah voltamogram siklik yang membandingkan respon ACP dan TRA pada BDDE pretreatment katodik versus anodik. Terlihat jelas bahwa kurva dot line pretreatment katodik menghasilkan puncak oksidasi lebih tinggi dan tajam di kedua rentang potensial.
mengkonfirmasi superioritas terminasi CH untuk kedua analit. Grafik tengah menampilkan akperogram FVIMPA pada berbagai potensial pulse yang diuji. Dari sini ditentukan potensial optimum, yaitu 800 mV untuk ACP dan 1600 mV untuk sinyal total. Gambar 5 adalah profil injeksi berulang dalam kondisi ACP saja, TRA saja, dan campuran keduanya. Terlihat puncak yang sangat konsisten dan reprodusibel dengan kestabilan permukaan yang baik sepanjang 85 injeksi per jam. Slide ini adalah rangkuman dari jurnal yang direview dalam bentuk teks dan dapat dibaca kembali secara mandiri. Di slide ini mengilustrasikan sistem sensor portable LOC untuk deteksi ion logam berat. Sampel adalah air danau kota Beijing dengan target analis CO2+ dan interferensi Pb2+, Mg2+, serta Zn2+. Komponen utama adalah Ultra Micro Interdigital Electrode Array chips berbasis MEMS. Struktur chips berlapis dari bawah ke atas dari lapisan Ti ke SiO2. Elektroda dimodifikasi nanopartikel emas untuk meningkatkan sensitivitas persatuan luas hingga 33,4 kali dibanding elektroda karbon gelas. Prinsipnya adalah anodic stripping voltammetry. Performa yang dihasilkan lebih detail di dalam slide. Di slide ini, gambar satu memperlihatkan proses fabrikasi dan fotofisik chip UIEA. Di sebelahnya, gambar dua adalah sistem deteksi portable lengkap dengan dua PCB, satu untuk kontrol potensial, satu untuk akuisisi arus, dilengkapi LCD dan Bluetooth. Gambar 4 di bagian tengah adalah foto SEM permukaan elektroda setelah modifikasi. Terlihat nanopartikel emas tersebar merata yang menjadi kunci peningkatan sensitivitas. Gambar 5 dan 6 adalah fotomogram CV sebelum dan sudah modifikasi AWNP dalam asam sulfat dan senyawa kompleks. Peningkatan arus puncak yang signifikan setelah modifikasi mengkonfirmasi bahwa AWNP berhasil memperluas area aktif elektroda dan mempercepat transfer elektron. Gambar 7 menunjukkan optimasi dua parameter kritis, yaitu arus puncak tertinggi diperoleh pada potential arrangement minus 0,5 volt dan dalam waktu 300 detik. Inilah kondisi yang ditetapkan sebagai optimum. Gambar 8 dan 9 memperlihatkan kurva respon konsentrasi CO2+ pada dua macam elektrode dengan rentang konsentrasi 0 sampai 400 mikrogram per liter menghasilkan puncak stripping yang proporsional. Dengan kurva kalibrasi menunjukkan linearitas yang baik. Gambar 10 adalah uji anti-interferensi. Tinggi batang untuk kondisi tanpa interferen hampir sama dengan kondisi ada interferen pada 2 mg per liter. Deviasi di bawah 10% mengkonfirmasi selektivitas yang memadai untuk aplikasi air nyata. Data ini melengkapi validasi paper 2 dan mengakhiri bagian saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Adi. Baik, selanjutnya kita masuk ke paper 3 yang mana pada slide ini merupakan rangkuman dari jurnal yang ditulis oleh Biochek et al. Dalam bentuk teks dan dapat dibaca kembali secara mandiri. Dalam artikel Biochek et al. Tahun 2024 tentang SIA penentuan glutatian reduksi dalam senjata farmasi, dapat dilihat preparasi sampel dan pengujian yang jelas dapat dilihat di slide dengan mekanisme kuncinya adalah sequencing ajaib dengan reagen kompleks diaspirasi lebih dulu baru kemudian urutan GESA. Urutan ini menimbulkan jarak tempuh GESA, menekan ilusi berlebih dan meningkatkan sinyal absorbasi hingga 25% dibanding urutan sebaliknya. Reaksi yang terjadi dideteksi pada lambda 458 nanometer dengan pengkondisian optimum yang dapat dilihat pada slide di tabel nomor 4. Selanjutnya, pada slide ini merangkum dinamika aliran SIA dan kinerja analitik GSA dengan 2 poin utama, yang mana akurasi tinggi dengan recovery 96,5 sampai 101,6% dan validasi selaras secara statistik dengan prosedur titrasi baku British Pharmacope. Tidak ada perbedaan signifikan antara hasil SIA dan metode Pharmacope pada tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya, slide ini menyajikan performa analitik SIA secara kuantitatif, di mana kurva kalibrasi menunjukkan linearitas yang baik sekitar 0,9983 pada rentang yang mencakup konsentrasi GSA dalam sediaan farmasi data. LOD dicapai lebih jauh di bawah kadar GSA nominal kapsul, di mana presisi sangat baik dari 7 pengulangan. Dari tabel kinerja analitik, kesetaraan dalam British Pharmacope menunjukkan tidak ada perbedaan bermakna antara SIA dan titrasi. Yang menarik, konsumsi reagen per analisis sangat sesuai dengan Green Analytical Chemistry yang menjadi kerangka kajian kami. Selanjutnya, slide ini menampilkan data eksperimen asli dari paper 3, di mana gambar 2 memperlihatkan profil absorbansi kedua urutan aspirasi, yang mana bisa dimulai dari RS kemudian GSA versus GSA kemudian RS. Terlihat jelas puncak lebih tinggi dan konsisten pada urutan reagen sebelum sampel, yang mana ini bukti visual dari efek sequencing ajaib. Selanjutnya pada gambar 8, uji selektivitas dengan 8 kondisi, di mana puncak absorbansi terlihat serupa tingginya.
Hal ini mengonfirmasi bahwa eksipien umum tidak mengganggu secara signifikan, dengan galat hanya di bawah 5% kecuali natrium sitrat pada kelebihan molar 10 kali. Selanjutnya terdapat radar chart, yang mana radar chart ini membandingkan 3 metode dalam 5 dimensi kinerja. Hasilnya, tidak ada satupun metode yang dominan di semua dimensi. FEMPA unggul dalam throughput dan aktivitas simultan, LOC-MMS unggul dalam portabilitas dan efisiensi reagen, dan SIA unggul dalam sensitivitas atau LOD. Pola ini justru mengonfirmasi hipotesis 3 kita bahwa ketiga metode bersifat komplementer, pilihan metode bergantung pada prioritas aplikasi, apakah lab rutin, monitoring lapangan, atau kontrol mutu farmasi. Verifikasi hipotesis telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, di mana dalam slide ini dilampirkan bukti kajian yang dapat bisa kita lihat mulai dari hipotesis 1 sampai hipotesis 3. Adapun kesimpulan yang bisa kita tarik menjadi 3 temuan utama. Yang pertama, supremasi instrumentasi transisi FIA ke SIA ke LC membuktikan efisiensi yang meningkat dengan LOD mikro dan nanomolar yang konsisten setara instrumen besar seperti HPLC. Kedua, modifikasi material BDDE dan nanopartikel emas memecahkan masalah klasik pasifasi, elektroda, dan interferensi matriks. Dan yang ketiga, adaptabilitas ekstrim dari serum biologis, limbah danau, hingga tablet farmasi. Seperti yang kami simpulkan, bahwa revolusi industri abad ke-21 tidak hanya diukur dari seberapa besar instrumen laboratorium, melainkan seberapa cerdas instrumen tersebut mengendalikan mikroliter molekul. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam membuat presentasi kali ini. Saya akhiri presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.